ya, harusnya sih memang lebih mudah ya, harusnya kan bisa mewakili lah, intinya bagaimana murid bisa menerima itu. Tapi konsepnya di sini juga orang tua juga harus ikut ambil andil sih gitu kan ya, dilihat di mana orang tua harus juga punya potensi bagaimana menyiasati anak untuk bisa lulus ujian nasional gitu loh. Tes itu sesungguhnya bukan segala-galanya, karena terutama ketika pengalaman anak gitu ya Mbak. Kita bicara pengalaman anak yang untuk the future. Tapi persoalannya, dogmanya pemerintah kita mengagungkan namanya ujian ini. Tapi nggak bisa disalahkan juga. Jadi kan semua kayak lingkaran setan, karena kita butuh standarisasinya berupa ujian. Kalau menurut saya sih UN masih lebih dibutuhkan, soalnya kan itu merupakan rangkuman dari ini ya, dari pelajaran kelas 1, 2, dan 3, jadi perlulah. Tetap perlu. Itu dia pernyataan dari 2 orang tua siswa dan 1 siswa yang akan mengikuti UN. Kalau salah satu pernyataan salah satu orang tua siswa tadi mengagungkan, lu diagungkan UN. Nah, sekarang sudah tidak terlalu diagungkan. Bagaimana persiapan siswa-siswi di SMA N3 Setiabudi tempat Bu Retno? Apakah mereka jadi malah lebih santai, malah akhirnya tidak serius mempersiapkan diri? Sebenarnya banyak yang mengatakan nanti kalau UN tidak menjadi bentuk kelulusan akan malas anak. Sebenarnya enggak, itu enggak terjadi. Ya? Jadi terus bimbel akan berkurang gitu ya. Ternyata enggak ya. Secara umum mereka tetap mengikuti bimbingan belajar, mereka tetap privat, mereka tetap serius gitu. Jadi enggak terbukti sebenarnya kalimat-kalimat yang menyatakan itu. Saya tidak tahu apakah di sekolah, apakah di pelosok-pelosok juga demikian. Tetapi setidaknya di lingkungan kami gitu, saya melihat di beberapa sekolah tidak ada masalah. Bahkan sekarang memang anak-anak merasakan jauh lebih enteng bebannya gitu ya. Tetapi memang dan ini terbukti juga lewat FSGI selalu membuat pantauan, dan kami membuka posko pengaduan di 22 provinsi di 46 kota kabupaten. Nah, kami biasanya membuka itu H-7, dan biasanya H-7 itu sudah masuk laporan-laporan berbagai jual beli kunci. Dan ini sampai H-3 kami belum mendapatkan waktu itu. Tapi baru kemarin kami menerima, hari Sabtu pagi itu kami menerima 2 laporan terjadi jual beli kunci di 2 lokasi, dan itu harganya cukup menakjubkan ya. Yang satu dilaporkan 21 juta untuk seluruh paket, yang satu 14 juta, yang 21 juta ini anak-anak patungan, satu sekolah itu 100.000, dan yang satunya lagi patungan 50.000. Nah ini terjadi di luar sekolah, artinya sekolah tidak mengetahui. Sekolah ini tapi bukan SMA 3 ya, di sekolah-sekolah lain. Bukan, ya. Kebetulan bukan. Jadi sekolah lain, tapi letaknya ada di 2 tempat, di Jawa Timur dan di DKI Jakarta. Untuk DKI Jakarta terjadi pelaporan pada 3 sekolah, dan ternyata itu tetap terjadi. Tetapi turun drastis, karena kalau dibanding tahun lalu, sampai H-3 kami terima untuk jual beli saja ada 11 laporan. Ini kami baru terima 2 laporan, di 2 daerah, dan yang di Jakartanya ada 3 sekolah. Dan ini memang hal yang menurut kami selama memantau pengalaman ini terjadi penurunan yang cukup tajam. Dan saya nggak tahu Senin, Selasa, Rabu nanti seperti apa, tapi dugaan kami memang ini pengaruh besar ketika UN tidak lagi dijadikan penentu kelulusan ya. Jadi beban itu tidak ada. Nah, tapi anak-anak SMA ini punya dari survei yang kami lakukan terjadi salah pemahaman, yaitu tentang UN ini kan menjadi salah satu penentu ya Pak Anies, bukan penentu tapi salah satu pertimbangan di perguruan tinggi negeri masuk PTN. Kemudian anak-anak ini merasa ketakutan karena dikiranya bahwa nanti kalau nggak mencapai 5,5 kami nggak lulus, terus nggak dapat sertifikat hasil ujian nasional. Padahal kan tidak di dalam aturan, dan berulang-ulang kami harus meyakinkan itu. Begitupun ternyata terjadi di banyak sekolah kebingungan anak-anak itu, dan sekarang mungkin harus diluruskan juga ya di sini ada Pak Anies bahwa itu tidak gitu, anak-anak itu boleh mengulang, boleh tidak kalau dia tidak mencapai angka tadi 5,5. Jadi beban 5,5 ternyata juga masih kuat, masih tetap. Dan itu juga menjadi faktor kenapa beli kunci masih tetap terjadi, walaupun menurun dibanding tahun sebelumnya. Jadi identifikasi teman-teman di lapangan justru yang banyak mengkhawatirkan itu mereka-mereka yang selama ini dapat keuntungan dari praktek-praktek seperti itu. Angka 5,5 misalnya itu harus saya tegaskan ulang di sini bahwa tidak ada syarat minimum. Tidak ada. Karena itu kita akan melaporkan semuanya. Bahkan untuk PTN sekalipun itu tidak ada persyaratan masuk minimum. Tetapi memang kita memberikan kesempatan bagi
peserta UN tahun ini untuk mengulang tahun depan jika dia ingin meningkatkan angkanya. Jadi mereka bisa mengulang tahun depan. Nah, Jadi lebih bersifat opsi begitu, opsional tentu, opsional. Nah, di sini sebenarnya yang kita ingin dorong bahwa laporan ujian nasional tahun ini itu lebih komprehensif. Jadi bila selama ini kita menerima laporan ujian nasional misalnya satu angka saja, matematika misalnya, kita sebut angka matematika misalnya 6,6 begitu saja. Kalau kita sekarang kita coba 6 itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 6 itu artinya sudah menguasai apa-apa-apa. Kalau nilainya 8 artinya menguasainya apa. Kalau nilainya 4 itu artinya apa. Sehingga orang tua menerima angka itu tahu persis maknanya. Kekuatan Anak saya dan sudah kelebihan dan kekurangan ya, anaknya. kalau selama ini terima angka 6, terus kenapa kalau 6? Ya kita punya asumsi aja kalau 6 itu pasti kalah dari 8. Tapi di mana letak bedanya?